Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya sebagai moderator acara pada pengenalan prodi dan juga himpunan mahasiswa mesin Universitas Nusa Putra. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadil Ismail dari program studi Teknik Mesin 2019. Di sini saya akan memperkenalkan kurikulum vitae dari Kaprodi Teknik Mesin, yaitu nama lengkap Mukhlis Ali STMT, tempat tanggal lahir Pamekasan 2 Oktober 1982, agama Islam, status menikah. Riwayat pendidikan S1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, S1 Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Pengalaman kerja, dosen tetap Universitas Nusa Putra sejak Agustus 2016 sampai sekarang. Jabatan tambahan Ketua Program Studi Teknik Mesin. Tenaga pengajar Politeknik Kota Malang dari bulan September tahun 2014 sampai Juli 2016. Program studi Teknik Mekatronika konsentrasi alat berat. Jabatan tambahan Pelaksana tugas Kepala Laboratorium Bahasa. Trainer Giat Consulting, Agustus 2008 sampai Juli 2011. Bidang pelatihan QC Introduction ISO 9001-2 Sistem Manajemen Mutu. Desain Engineer PT Indonesia Epson Industri, Agustus 2005 sampai Juni 2008. Prestasi 2018, lulusan terbaik 2 Magister Teknik Mesin ITB, wisuda Juli 2018. 2005, lulusan terbaik 1 Sarjana Teknik Mesin Universitas Brawijaya, wisuda Juli 2005. 2003, juara 3 mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. 2000, lulusan terbaik 1 SMU PGRI Lawang. Pengalaman organisasi 2018, Koordinator Tim Survei Potensi Energi Terbarukan di TBBM Manggis, Karangasem, Bali. 2018, Chairperson pada sesi Microhit di Grand Renewable Energy 2018 International Conference Yokohama, Jepang. 2016 sampai 2018, Ketua Komunitas Mahasiswa Pasca Sarjana Energi Baru dan Terbarukan Teknik Mesin ITB. 2016 sampai 2017, Ketua Komunitas Penerima Beasiswa LPDP se-FTMD ITB. 2002 sampai 2004, Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Brawijaya. Sekian CV dari pemateri Kaprodi Teknik Mesin. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Panitia, bisa presentasinya ditampilkan, PowerPoint-nya. Oke, mulai pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kalian telah hadir pada sesi pengenalan program studi sarjana atau S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Perkenalkan, tadi mungkin yang dengarkan moderator agak susah gitu karena suaranya double gitu ya. Karena moderatornya pakai mic sebenarnya gitu masalahnya. Jadi itu mic, terus mic-nya masuk ke mikrofonnya laptop gitu ya.
terus baru jadi bergema gitu. Jadi mikrofonnya laptop dapatnya dari gemanya ruangan. Nama saya Mukhlis Ali. Saya di sini selaku ketua program studi sarjana teknik mesin atau S1 teknik mesin. Nah, kita bicara sejarah terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kemarin juga sudah dijelaskan gitu mengenai sejarah Nusa Putra. Nah, teknik mesin ini merupakan salah satu pendiri dari Nusa Putra itu sendiri. Gitu. Tapi D3-nya. Gitu. Jadi 6 November 2007 itu dimulai awal dari STT Nusa Putra. Sekaligus awal dari program studi D3 Teknik Mesin. Sedangkan program studi Anda, yaitu program studi S1 Teknik Mesin, itu baru ada pada tahun 2018. Resminya itu SK-nya dari Dikti itu adalah 2 Februari 2018. Nah, alhamdulillah Juni 2020 kita telah memperoleh akreditasi baik dari BAN PT. Next. Berikutnya. Halo. Berikutnya. Nah, dari segi jumlah mahasiswa, ini yang masih kurang menggembirakan ya. Sampai saat ini, dari segi jumlah mahasiswa, program studi S1 Teknik Mesin ini adalah salah satu dari 2 program studi yang berada di papan bawah. Yaitu yang satunya lagi adalah S1 Teknik Elektro. Ya. Kita lebih banyak dikit gitu ya, sampai sekarang. Tapi juga tidak terlalu menggembirakan gitu ya. Tahun 2018 ketika pertama kali dimulai, jumlah mahasiswa kita ada 62 orang. Tahun 2019 turun sedikit menjadi 54 mahasiswa baru. Dan tahun ini meningkat sedikit menjadi 75 orang yang terdaftar ya. Di mana ada 55 mahasiswa baru reguler, 14 mahasiswa baru karyawan, dan 6 mahasiswa yang alih jenjang dari D3. Dia melanjutkan ke S1. Nah, ini sampai sekarang ya termasuk yang sedikit, karena kalau kita bandingkan dengan program studi yang lain, ya mereka rata-rata mahasiswa barunya sudah di atas 100. Hanya teknik mesin dan teknik elektro saja yang di bawah 100. Next. Oke, selanjutnya. Halo. Lanjut. Nah, walaupun mahasiswa kita sedikit, tapi bukan berarti kita tidak punya prestasi gitu ya. Prestasi mahasiswa kita tahun 2019 kita termasuk yang berhasil meloloskan mahasiswa untuk PKM 5 bidang yang didanai. Jadi Nusa Putra itu mendapatkan PKM, mendapatkan pendanaan untuk program kreativitas mahasiswa tingkat nasional itu baru mulai tahun 2019. Dan itu salah satunya yang menjadi ketuanya adalah dari teknik mesin. Di mana di situ tahun 2019 atas nama Dede Kurtubi. Beliau mahasiswa alih jenjang. Tahun 2020 untuk internal kita juara 3 di debat hukum yang diadakan oleh mahasiswa hukum Nusa Putra. Dan tahun 2020 kita mendapatkan lagi PKM
dari di tingkat nasional dari Dikti yang saat ini sedang dikerjakan. Itu salah satunya atas nama Taufik Rahman dari angkatan 2019. Jadi dan ini tetap 2019 itu satu-satunya yang di Nusa Putra lolos tingkat nasional. 2020 ini juga satu-satunya lagi gitu ya. Walaupun tentu bekerja sama dengan program studi lain gitu ya. Nah, tahun 2020 juga ketika Covid terjadi gitu ya, ada inisiatif kita salah satunya ikut bekerja sama dengan ITB, Institut Teknologi Bandung, untuk merancang kabin sterilisasi yang saat ini sudah disumbangkan, digunakan di beberapa rumah sakit di Jawa Barat. Jadi ada kontribusi, ada prestasi yang dihasilkan walaupun masa kita memang tidak banyak. Ya. Next, selanjutnya. Oke, nah karena program studi S1 Teknik Mesin ini adalah program studi baru, tentu dari segi organisasi kemahasiswaan kita masih ada kendala. Yang pertama, program studi S1 Teknik Mesin ini belum punya organisasi kemahasiswaan sendiri untuk prodi S1 Teknik Mesin. Kita memang di Nusa Putra memang ada HMM, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin, Himpunan Mahasiswa Mesin ya. Cuma HMM ini sebenarnya adalah himpunan yang awalnya didirikan untuk program studi D3 Teknik Mesin. Walaupun per 2018 itu sudah diperluas keanggotaannya menjadi meliputi juga mahasiswa S1 gitu ya. Tapi tentu ada sedikit kesulitan dalam koordinasi tentunya, karena sesuai dengan aturan dari Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, bahwa himpunan mahasiswa ini juga UKM, juga BEM, DPM, itu adalah organisasi kemahasiswaan independen di bawah Wakil Rektor 3, di bawah bidang kemahasiswaan. Sehingga secara legal itu prodi tidak memiliki organisasi kemahasiswaan sendiri. Nah, oleh karena itu per tahun 2020 prodi S1 Teknik Mesin berusaha untuk menginisiasi gitu ya. Kita ingin merangkul semua pihak, kita ingin merangkul mahasiswa, kita ingin merangkul semua sivitas akademika, agar apa? Agar kita berjalan pada arah yang sama, pada rel yang sama untuk mewujudkan kemajuan prodi kita. Nah, kita menginisiasi yang kita sebut sebagai KBM, yaitu Keluarga Besar Program Studi S1 Teknik Mesin. KBM ini keluarga besar mesin gitu ya. Yang anggotanya bukan cuma mahasiswa, tapi semua sivitas akademika, mulai dosen, mahasiswa, juga alumni. Insya Allah sebentar lagi kita punya alumni ya, karena beberapa mahasiswa alih jenjang dari angkatan 2018 itu sudah sidang skripsi, kemungkinan akan wisuda di akhir tahun. Jadi kita akan punya alumni. Nah, itu dalam satu ruang lingkup program studi kita rangkul dalam bentuk satu keluarga. Kenapa keluarga? Esensinya adalah kita itu punya hubungan kedekatan antara dosen, mahasiswa, dan alumni. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak terbelah oleh kita tentu punya posisi masing-masing gitu ya, punya organisasi masing-masing. Nanti kalian sebagai mahasiswa mungkin juga bergabung dengan UKM, bergabung dengan BEM, mungkin juga bergabung dengan himpunan dan macam-macam. Tapi kita tetap dalam satu wadah, yaitu wadah keluarga besar program studi kita, yaitu program studi S1 Teknik Mesin. Nah, tentu apakah nantinya diperlukan suatu program
organisasi kemahasiswaan khusus itu sangat bergantung kepada mahasiswa itu sendiri. Ya. Apakah mahasiswa itu merasa perlu nanti membentuk KMM misalnya, keluarga mahasiswa mesin, yang kegiatannya berkoordinasi dengan prodi, yaitu saya serahkan nanti kepada salah satunya kalian sebagai mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin. Apakah alumni nanti merasa perlu untuk membuat keluarga alumni? Ya, itu nanti diserahkan juga kepada alumni-alumni program studi S1 Teknik Mesin. Jadi itu rencana ke depan yang tentu menjadi pemikiran atau tanggung jawab kalian jika kalian merasa itu sebagai suatu kebutuhan. Next, lanjut. Nah, sehingga sampai sekarang yang ada adalah keluarga besar program studi S1 Teknik Mesin atau KBM, di mana sebagai kepala keluarga itu tentu saya selaku Kaprodi, Muklis Ali, di situ juga ada sekretaris program studi Pak Oscar, terus juga ada dosen-dosen. Kita punya dosen tuh sampai sekarang ada 12 orang, termasuk saya sendiri. Insya Allah akan bertambah satu lagi mungkin di akhir bulan ini. Nah, sedangkan di tingkat mahasiswa yang saat ini saya berdayakan gitu, itu untuk komunikasi dengan angkatan kalian, saya membagi menjadi ketua-ketua angkatan, jadi koordinator-koordinator di angkatan masing-masing. Di 2018 ada koordinator untuk reguler, Ramdan Hidayat, yang sekarang juga menjadi ketua HMM, Himpunan Mahasiswa Mesin. Terus ada koordinator kelas karyawan, itu ada Ki Ihsan Makbil, ada koordinator reguler 2019, Taufik Rahman, dan koordinator reguler 2019, Ani Anggraini. Kebetulan ini cewek ya, yang koordinator kelas karyawan 2019. Nah, nanti di angkatan kalian juga harus ada ketua-ketua keangkatan atau koordinator-koordinator angkatan, baik yang reguler maupun yang karyawan. Bahkan karena reguler nanti itu tahun ini lumayan banyak, kemungkinan ada 2 kelas, sangat mungkin Anda juga punya koordinator sampai 3 orang, itu tergantung kebutuhan. Untuk apa sebenarnya koordinator ini? Tentu untuk memudahkan komunikasi antara kepala KBM dengan mahasiswa. Karena kita kan nggak punya, kalian nggak punya KMM gitu ya, nggak punya koordinator keseluruhan. Jadi koordinator yang berlaku sampai sekarang adalah koordinator di tiap kelas perkuliahan. Jadi baik permasalahan perkuliahan, permasalahan administrasi, permasalahan keuangan, biasanya jalurnya melalui koordinator angkatan. Agar nggak semua orang WA saya isinya sama-sama semua. Itu sering terjadi itu. Satu nanya, Pak, saya kalau dispensasi gimana? Satunya lagi, habis itu 5 menit lagi nanya lagi, Pak, saya dispensasi. Semua nanya gitu kan. Itu kan nggak efektif gitu ya. Ya, jadi sangat efektif disarankan agar kalian punya grup-grup sendiri di setiap angkatan, yang di situ Anda boleh masukkan saya gitu sebagai Kaprodi, sebagai anggota di situ, atau boleh juga Anda nggak masukkan saya tapi jalurnya melalui koordinator angkatan. Itu terserah. Di 2018 saya nggak masuk di grup, di 2019 reguler saya ada di grup, di 2019 karyawan saya nggak ada di grup gitu ya. Ya itu suka-suka kalian lah gitu ya. Jadi bebas-bebas saja. Yang pasti kita punya jalur komunikasi yang erat, yang diharapkan itu menjadi sarana agar kalian bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Lanjutnya. Nah, sebagai AKB, anggota keluarga yang baru, kita akan mengadakan
penyambutan anggota keluarga baru, keluarga besar mahasiswa mesin, kapan? Setelah Anda menjalani Mabim online ini. Mabim online Anda kan sampai tanggal 19. Nanti di hari Minggu, tanggal 20 September 2020, kita ketemu lagi, ya seperti ini gitu ya, tentu online gitu. Itu dalam rangka penyambutan anggota keluarga baru. Saya harapkan kalian bisa hadir. Kenapa? Ada kenapanya itu ya. Karena disinilah saya akan menjelaskan banyak hal mengenai proses perkuliahan yang akan Anda jalani. Mungkin saat Mabim Anda mendapatkan materi yang sedikit. Saat ini saya juga nggak punya waktu banyak, kayaknya dari panitia cuma 1 jam gitu ya. Dan itu jelas nggak cukup. Itu di situ akan kita jelaskan, mulai dari aspek administrasi, terus aspek keuangan, juga aspek perkuliahan. Kenapa? 3 aspek ini menjadi masalah umum yang dihadapi oleh mahasiswa. Administrasi misal, Pak, kalau saya ternyata mata kuliah ada yang nggak lulus, harus mengulang, prosesnya bagaimana? Banyak yang nggak tahu, bukan banyak sekali. Mungkin angkatan atas Anda juga masih ada yang tidak tahu. Makanya diantisipasi kali ini melalui program ini, agar Anda paham nantinya. Terus juga, apa sih standar agar Anda bisa lancar dalam menjalani perkuliahan? Penilaian umum dari dosen itu seperti apa? Kalau saya ingin lulus mata kuliah bagaimana? Kalau saya minta perbaikan nilai itu bagaimana prosedurnya? Kapan waktunya? Ini yang banyak yang belum mengerti. Terus dari aspek keuangan. Nah, kan ini pembayaran SPP itu kan ada jangka waktunya ya. Bagaimana kalau terlambat? Bagaimana kalau saya nggak pingin terlambat sih Pak, cuma uangnya belum ada. Adanya pas tanggalnya terlambat. Bagaimana proses untuk meminta dispensasi? Ini juga sering terjadi. Akibatnya ketika kalian tidak tahu, sudah terlambat, prodi tidak bisa lagi membantu. Karena ya terkendala oleh aturan gitu ya. Padahal kalau itu dikomunikasikan sedari awal, itu masih ada celah aturan yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana? Ya nanti tanggal 20 gitu ya. Kalau Anda nggak datang, Anda rugi sendiri. Nah, terus dari aspek lainnya gitu ya. Aspek perkuliahan, sudah aspek administrasi, juga aspek kemahasiswaan. Terutama dari di antara kalian banyak yang termasuk mahasiswa kategori beasiswa, jalurnya jalur beasiswa. Itu banyak sekali di tahun ini gitu ya. Dan itu punya kewajiban yang berbeda dengan mahasiswa yang jalur lainnya. Nah, itu juga harus jadi perhatian nantinya. Apa kewajiban Anda itu juga harus menjadi perhatian. Agar apa? Agar beasiswa Anda tetap diberikan dan Anda juga lancar dalam menjalani perkuliahan. Itu ya. Jadi saya sangat berharap, saya nggak akan bilang wajib, yang wajib itu sholat 5 waktu gitu ya. Tapi saya sangat berharap Anda datang pada tanggal 20, kapan jamnya nanti diinformasikan. Lebih lanjut gitu ya. Yang pasti saya tahu kok nomor-nomor HP kalian, itu aja. Jadi ya ada waktunya nanti diinfokan lebih lanjut. Mungkin juga bisa lewat mentor-mentor Anda gitu ya. Lewat kakak-kakak angkatan Anda gitu ya. Itu juga nanti bisa jadi pengumumannya melalui itu. Yang pasti tanggalnya tanggal 20 bulan September tahun 2020 hari Minggu. Jadi jangan Anda lewatkan. Kalau Anda lewatkan yang rugi ya Anda sendiri. Karena kalau nanti Anda nanya setelah itu gitu ya, pokoknya menyesal itu ada di belakang lah, nggak ada orang menyesal di depan, itu nggak ada. Oke, next.
Oke, untuk kegiatan kemahasiswaan, apa rencana aksi KBM di tahun 2020 ini ya? Prodi berusaha agar mahasiswa itu tetap berprestasi dan punya nilai tambah. Memang kita sedang berada di masa pandemi gitu ya, yang otomatis semua kegiatan masih dilaksanakan secara daring atau secara online. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apa program-program yang rencananya kita adakan di tahun 2020, 2021? Yang pertama adalah PKM. Kita sudah 2 tahun berturut-turut mampu meloloskan PKM di tingkat nasional. Tentu kita berharap di tahun 2021 kita masih tetap lolos. Oleh karena itu akan disiapkan mulai tahun 2020 ini. Segera di bulan depan kita ada sosialisasi, ada pembimbingan, dan ada seleksi internal. Itu melibatkan semua mahasiswa termasuk Anda sebagai mahasiswa baru. Yang kedua adalah KN MIPA atau yang ya mungkin kalau mahasiswa yang lama itu kenalnya ONMIPA, Olimpiade Nasional, dulu namanya gitu. Sekarang namanya KN MIPA. Itu kita juga biasanya diadakan bulan Februari atau Maret ya. Kita akan jalankan sosialisasi, pembimbingan, dan seleksinya pada Desember sampai Januari. Ini program baru semua, program yang di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Anda bisa tanya ke kakak angkatan kalian, gitu ya. Semuanya masih baru, gitu ya. Nah, tentu kalau KN MIPA ya ini tentu untuk Anda-Anda yang merasa punya kemampuan di bidang matematika, fisika, kimia, gitu ya. Biologi juga sih sebenarnya. Cuma kita jarang kirim untuk biologi, gitu ya, karena kita nggak punya jurusan pertanian atau jurusan yang terkait dengan biologi. Yang ketiga itu kita akan mengupayakan adanya praktikum dan tutorial. Sesuai arahan dari Kementerian, surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa praktikum baru bisa diadakan bulan Desember atau Januari 2021. Jadi perkuliahan kita masih online, tapi untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum, insya Allah akan kita adakan sekitar bulan Desember atau bulan Januari. Untuk kalian, kalau nggak salah itu untuk mata kuliah gambar teknik, nah, kita ada praktikum untuk AutoCAD. Mungkin beberapa kalian yang lulusan SMK, SMK-nya juga teknik mesin, mungkin sudah familiar ya. Tapi tentu tidak untuk teman-teman yang lain, yang mungkin lulusan dari SMK jurusan yang lain, atau dari teman-teman yang dari SMA, gitu ya. Makanya itu nanti kita arahkan agar ada praktikum di situ. Juga direncanakan akan ada tutorial untuk mungkin tidak semua mata kuliah ya, tapi untuk mata kuliah yang kategorinya berat. Maksudnya tutorial apa, Pak? Gitu ya. Nanti ada perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, ada standarnya, tapi itu mungkin tidak cukup, maka ada tutorial setiap minggunya. Kemungkinan mata kuliahnya adalah mata kuliah kalkulus, karena mata kuliah ngitung-ngitung itu biasanya jarang yang sanggup, gitu ya. Kita akan ada tutorial agar mahasiswa lebih mengerti. Tentu tutorial, kalau perkuliahan itu kehadirannya wajib, gitu ya, nanti standarnya seperti apa itu dijelaskan hari Minggu, sedangkan tutorial ini hukumnya sunnah, gitu ya. Kalau Anda datang bagus gitu ya, Anda cepat ngerti, kalau enggak ya terima kasih gitu ya. Yang terakhir, kita upayakan 1 kali lah minimal per bulan itu ada webinar. Jadi ada bincang-bincang tentang teknologi. Jadi perkembangan teknologi terbaru di bidang teknik mesin. Nah, itu untuk apa? Untuk menambah wawasan Anda. Ya, pematerinya bisa dari internal kita, dari dosen-dosen, bisa juga dari kakak-kakak angkatan, dan bisa juga kita mengundang pemateri dari
keluar. Nanti akan diprogramkan bertahap mulai bulan Oktober. Next. Selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi saya mengingatkan bahwa untuk semester ini itu sampai bulan Februari ya, semua kegiatan di Prodi S1 Teknik Mesin dilaksanakan secara daring. Tidak ada yang secara offline, tatap muka tidak ada. Jadi semuanya daring sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Prodi tidak mengadakan kegiatan tatap muka kecuali nanti praktikum yang ada pemberitahuan lebih lanjut. Semua kegiatan kemahasiswaan di tingkat Prodi itu dijalankan sesuai rencana aksi yang saya jelaskan tadi. Itu yang ada di Prodi S1 Teknik Mesin ya. Bukan di tingkat universitas. Jadi kalau yang di bawah koordinasi Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, ya tentu itu sudah di luar kewenangan dan tanggung jawab program studi. Nah, kegiatan kemahasiswaan yang ada di luar agenda KBM itu bukan merupakan tanggung jawab Prodi. Jangan nanya ke Kaprodi itu ya. Ada Pak kegiatan dari Wakil Rektor 3 ya silahkan. Ada kegiatan dari UKM silahkan. Ada kegiatan dari HMM itu urusannya HMM bukan urusannya Prodi. Ingat seperti yang saya katakan, BEM, UKM, HMM adalah organisasi independen di luar Prodi yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor 3. Saya nggak mengatakan kegiatan mereka ilegal, ya tentu bukan. Tapi kegiatan mereka bukan di bawah tanggung jawab KBM, sehingga bukan di bawah tanggung jawab Kaprodi. Semua kegiatan kemahasiswaan di tingkat Prodi atau yang mengatasnamakan program studi teknik mesin yang tanpa sepengetahuan saya selaku Kaprodi atau kepala KBM itu sifatnya ilegal dan tidak wajib diikuti. Jadi kalau ada yang oknum yang mengatakan ini kegiatan wajib diikuti oleh mahasiswa Prodi Teknik Mesin, yang saya itu Anda bisa cross check ke saya. Kalau misalnya nanti itu saya tidak tahu dan bukan di bawah koordinasi saya, maka saya pastikan itu ilegal dan Anda tidak wajib ikut serta. Tapi kalau Anda ikut serta itu di luar tanggung jawab saya. Di luar tanggung jawab Prodi. Demikian ya. Jadi kalau Anda ikut Menwa, terus ya boleh tentu gitu ya. Tapi ya itu urusan Anda sama Menwa. Anda ikut VTB itu urusan Anda dengan VTB. Anda ikut HMM itu urusan Anda dengan HMM, bukan urusan Prodi. Jadi Anda tidak wajib ikut serta, tapi kalau ingin ikut serta itu terserah Anda, opsional. Jadi ya otomatis karena terserah Anda, resiko di tangan Anda. Demikian ya. Next. Lanjut. Oke. Yang terakhir setelah ini ada sharing dari salah satu ketua angkatan 2019 reguler, Taufik Rahman. Ini sejauh ini Taufik Rahman adalah mahasiswa terbaik di Prodi S1 Teknik Mesin. Saya sampaikan CV-nya dulu ya. Jadi Taufik Rahman asal sekolahnya dari SMKN 1 Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Prestasi pernah juara LKS SMK tingkat Jawa Barat, 5 besar LKS SMK tingkat nasional. IPK sejauh ini dalam 2 semester itu 3,85, hampir 4 ini ya. Itu biasanya nilainya banyak A-nya daripada B-nya ini.
organisasi eh, eh, ikut UKM VTB, volunteer tanggap bencana. Beberapa kakak angkatan kalian juga ikut VTB. Mungkin yang menwa ada nggak tahu saya. Seingat saya banyak kan ikut VTB, nggak tahu kenapa. Terus saat ini Anda juga tahu beliau adalah ketua pelaksana kegiatan Mabim 2020. Pernah juga prestasi juara 3 debat competition hukum di tingkat Universitas Nusa Putra. Kalahnya sama hukum tentu ya. Yang juara ya dari prodi hukum. Terus lolos seleksi PKM penelitian dan PKMM tingkat universitas. Ini lolos untuk mengirim proposalnya ke tingkat nasional, tapi yang lolos di tingkat nasional hanya PKMM-nya saja. Terus juga ikut menjadi anggota tim inovasi yang kerjasama antara Nusa Putra dengan ITB. Demikian, setelah ini sharing session, dan mungkin kalau ada waktu nanti bisa tanya jawab. Silahkan Taufik Rahman. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan oleh Bapak. Di sini mungkin lebih konteksnya sharing session ya, jadi mungkin hanya membahas pengalaman selama perkuliahan 1 semester ini kepada mahasiswa baru teknik mesin, agar nanti ada gambaran bagaimana perkuliahan 1 semester ke depan dan 2 semester selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman atau menceritakan pengalaman dulu kepada kalian. Ya, mungkin pada saat walaupun kalian tidak mempunyai background gitu kan, background teknik mesin, tapi kalian jangan putus asa untuk belajar terus di teknik mesin. Karena untuk keilmuan itu bisa dipelajari gitu kan. Ya intinya kalian harus mempunyai attitude yang baik, karena itu modal penting untuk nanti lulus di teknik mesin gitu kan. Jadi intinya untuk materi itu bisa dicari untuk kalian, tapi untuk attitude atau sikap itu sulit diperbaiki gitu kan. Jadi dari sekarang semoga bisa memperbaiki gitu kan, memperbaiki attitude-nya dari sekarang. Jadi ada bekal untuk kalian. Terus mungkin nanti juga kalian akan belajar dalam teknik mesin itu dasar-dasarnya ya untuk semester pertama, dan nanti akan menjurusnya lebih ke semester 2 gitu kan. Jadi kalian intinya walaupun kalian tidak mempunyai background teknik mesin, walaupun kalian bukan lulusan SMK teknik mesin, tapi kalian harus tetap mengikuti pelajaran dengan baik, karena itu adalah bekal untuk kalian ya. Mungkin di sini juga ada yang mempunyai background teknik mesin gitu kan, mempunyai background teknik mesin yang artinya sudah paham akan teknik mesin, dan itu bisa kalian sharing gitu kan, berbagi kepada teman-teman seangkatan kalian yang backgroundnya bukan dari mesin gitu kan. Mungkin dari Taufik gitu kan, pengalamannya seperti itu. Jadi selanjutnya kita ke sharing, kalian yang tanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalian bisa lewat chat juga boleh kalau mau tanya langsung. Mumpung masih ada waktu ini kayaknya ya, sampai 9:30. Itu Pak, ada yang bertanya dari chat. Oke. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Tadi Bapak membahas tentang akreditasi. Mohon diperjelas dari untuk prodi teknik atau kampus. Ketika saya mendaftar belum terakreditasi, jadi semua prodi sangat penting. Ya, untuk akreditasi itu akreditasi program studi. Jadi bukan akreditasi kampus. Kalau akreditasi kampus juga sudah ada gitu ya. Tapi itu akreditasi program studi.
Ada lagi? Fauzi Ramadan, bagaimana kalau nanti untuk mengembangkan penemuan? Dibimbing nggak Pak? Nah ini tentu gitu ya. Jadi insya Allah nanti hari Minggu ya kita bisa bicara lebih detail. Termasuk juga yang kita sebut sebagai PKM. PKM itu salah satunya bisa jadi media Anda untuk membuat penemuan. Jadi salah satu bidang, jadi PKM itu ada 5+3. Jadi 5 bidang plus 3 itu yang salah satunya bisa mewadahi penemuan-penemuan teknologi atau juga bisa untuk kegiatan yang membantu masyarakat. Ya tentu ada pembimbingnya gitu. Makanya tadi ada sosialisasi, ada pembimbingan, ada seleksi internal. Jelas ya? Dan selanjutnya juga ada nanti program-program yang lain gitu ya. Tapi secara umum untuk mahasiswa baru saya rasa PKM itu sudah cukup memadai lah gitu ya. Oke, Apit Sugandi, apa kita punya lab teknik mesin sendiri? Nah, jadi gini, kalau untuk laboratorium itu ya, pada dasarnya kita sebagai program studi baru berusaha untuk mengembangkan laboratorium ini. Kita memang punya laboratorium saat ini, tapi bagi saya pribadi itu agak ketinggalan gitu ya. Nah, makanya insya Allah di tahun 2020 ini kami di para dosen juga sedang berpikir untuk mengembangkan apa nanti praktikum yang lebih baik lagi gitu ya. Kemarin juga saya sudah mengirim Taufik untuk belajar mengenai 3D printing. Insya Allah kalau tahun ini dananya jadi keluar ya Taufik ya, kita akan beli 3D printing. Nah itu juga bisa menjadi praktikum yang baik karena itu teknologi terbaru. Saya yakin kalau bubut konvensional, milling itu kan Anda sudah tahu gitu ya, dan itu gak beda jauh gitu. Jadi kita butuh yang arahnya untuk teknologi yang lebih baru. Sedangkan untuk gambar kita punya lab komputer yang siap untuk diberdayakan. Insya Allah nanti untuk gambar teknik ada AutoCAD. Untuk gambar mesin kita belajar software 3 dimensi yaitu Inventor. Nah, untuk selanjutnya itu kita sedang upayakan untuk perbaikan secara terus-menerus gitu ya. Kita juga sedang mengupayakan yang tadi 3D printingnya itu, terus ada juga kita upayakan nanti untuk pneumatik industri itu ya. Kita sedang upayakan untuk punya modul. Mungkin kalau enggak tahun ini ya awal tahun depan gitu ya. Kita upayakan agar itu ada gitu, bertahap. Insya Allah bisa terpenuhi. Juga kita juga nanti mengupayakan agar ada arah untuk robotik. Karena kemarin sebenarnya Pak Oscar mungkin sama Taufik juga sudah berupaya untuk merancang robotik untuk ikut KRI ya, walaupun kayaknya belum terlaksana atau saya nggak tahu itu proposalnya nyampe mana itu ya. Kita akan upayakan lebih lanjut, ditata ulang gimana sih pengembangan robotik itu sendiri. Jadi teknik mesin itu bukan cuma belajar bubut otomotif, bukan. Kalau itu teknik mesin zaman lampau itu ya. Teknik mesin yang sekarang adalah berbasis pada digital manufacturing, otomasi industri, dan energi terbarukan. Nah, kita arahkan ke sana, ke arah 3 itu nanti, gitu ya. Tentu praktikum juga kita upayakan mengarah ke sana. Sedangkan yang lama-lama itu ya sekedar untuk pengetahuan saja. Kalau Anda ingin menambah sendiri, mungkin Anda bisa ikut di BLK gitu ya. Karena ya itu ya kita berupaya untuk melangkah ke depan. Seperti itu ya jawabannya. Jadi kalau lab ada tapi isinya masih ketinggalan. Terus apa ini? Aldi studi exchange nanti ya dijelaskan itu
Ya ada, kalau jawaban adanya ada, tapi nanti detailnya nggak bisa sekarang gitu. Terus Agung Nugraha, dan itu pun Anda baru semester 5 nanti untuk bisa studi exchange, jadi masih lama. Agung Nugraha fasilitas yang memadai kita upayakan gitu ya, kita melakukan perbaikan secara terus-menerus gitu ya. Dan untuk semester 1 saya rasa Anda masih umum gitu ya. Praktikumnya juga mungkin cuma gambar saja, jadi ya masih memadai sih untuk semester 1. Yoga Yuliana SKS 1 semesternya 21, apakah bisa dikejar lebih cepat? Tolong start untuk penyelesaian SKS. Untuk semester 1 nggak bisa. Kalau untuk semester selanjutnya kita lihat nanti gitu ya. Jangan-jangan Anda ingin colong start tapi 21 SKS-nya saja nanti nilainya hancur-hancuran, jangan sampai kan gitu ya. Ya kita lihat nanti perkembangannya gitu Yoga Yuliana ya. Jadi dijalani dulu apa 21 SKS itu memberatkan Anda atau enggak gitu ya. Kan lebih baik Anda pelan-pelan tapi hasilnya bagus daripada cepat-cepat hasilnya 2 koma gitu ya. Apakah di Nusa Putra ada yang lulus dengan waktu 3,5 tahun? Belum ada, tapi dimungkinkan. Karena lulusan kita sampai saat ini adalah alih jenjang. Belum punya lulusan yang memang benar-benar dari semester 1. Muhammad Kurniawan, teknik mesin magang di perusahaan apa saja? Kita magang juga ada yang ke luar negeri ya, ke Taiwan, ke Jepang, tapi saat ini karena COVID jadi agak terkendala gitu ya. Di dalam negeri juga ada. Kalau perusahaan ya bertahap gitu ya. Itu kan program magang itu baru. Kalau yang luar negeri udah lama sih ya. Kalau yang dalam negeri kan masih baru dalam program yang kampus Merdeka Belajar itu yang dijelaskan oleh Warek 1 harusnya ya. Nanti lah itu ya. Detailnya kalau itu masih semester 5 semua. Jadi semester 6, sosialisasinya di semester 5. Santyo, untuk teknik mesin, apakah punya jalinan dengan perusahaan lain? Perusahaannya apa saja? Ya, perusahaan ya ada gitu ya. Sampai saat ini beberapa mahasiswa magang di beberapa perusahaan di Sukabumi. Kalau jalinan dalam arti yang bagaimana, ini mungkin bisa dielaborasi berikutnya gitu ya. Ya tentu sampai saat ini penempatan untuk magang ada. Terus apakah untuk dapat SKS itu bisa dapat dari apa saja? Kalau SKS ya tentu perkuliahan gitu ya. Jadi kalau SKS ya murni dari perkuliahan. Bagaimana standarnya itu hari Minggu ya. Standar perkuliahan itu seperti apa nanti hari Minggu detailnya. Kalau hari sekarang nggak cukup waktunya gitu ya. Oke, ada lagi? Ini saya baca udah habis. Jadi seperti itu ya. Ada lagi. Maya Siti Nur Khalifah, bagaimana profil Bang Taufik? Abang ini mahasiswa terbaik. Selama ini apakah pernah menemukan kendala dalam prodi? Oh, itu jawaban Taufik itu. Silakan Taufik. Ini Pak. Pertanyaannya barusan tuh, Abang ini merupakan mahasiswa terbaik selama ini. Apakah pernah menemukan kendala dalam prodi? Untuk selama ini sih belum ada ya. Karena kita itu banyak fasilitas yang menunjang gitu kan. Tidak pun dari teknik mesinan gitu kan, dari peralatan-peralatan apa, tapi kita juga udah bekerja sama dengan lab gitu kan. Lab teknik lab CAD gitu kan, kita mempunyai itu. Jadi kalau misalnya belajar itu tidak hanya melulu dari fasilitas prodi atau universitas, kita bisa fasilitas-fasilitas lain, misalnya kita mempunyai laptop gitu kan, terus kita install aplikasi atau apa, nah di sana bisa membelajar lebih lanjut. Untuk kendala di prodi sih, menurut Taufik nggak ada ya, nggak ada karena prodi itu sangat support terhadap mahasiswanya, apapun kendalanya bisa dibantu sama prodi, dan apapun keinginan tujuan dari mahasiswa bisa dibantu oleh prodi, ini seperti itu. Jadi menurut Taufik tidak ada kendala dalam prodi. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Jadi kalau Anda mengalami kendala nanti dalam 3 aspek, yaitu administrasi, keuangan maupun perkuliahan,
itu Anda bisa konsultasikan gitu ya. Tentu prodi berusaha membantu sebatas yang prodi punya kewenangan. Atau kalau memang kewenangannya bukan ada di prodi, nanti prodi membantu untuk mengarahkan. Jadi kalau diem-diem ya susah gitu ya. Kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada input ya kita juga repot ya. Beberapa program yang kita inisiatifkan di tahun 2020 itu juga bagian dari upaya kita untuk mengembangkan Anda lebih lanjut, termasuk pengenalan terhadap perkembangan teknologi terbaru. Karena kurikulum kampus itu punya keterbatasan, tapi ilmu itu luas sekali. Jadi kita berusaha mewadahi ilmu yang luas tadi gitu ya. Terus, Assalamualaikum Pak, belajar online kira-kira sampai semester berapa? Ya, kalau itu gini, setiap semester Anda punya mata kuliah online. Walaupun untuk Anda yang reguler, itu sebenarnya satu tiap semester. Cuma satu mata kuliah saja. Tapi, kalau selama COVID ini ya semua mata kuliah. Kalau saya ditanya sampai kapan, yang pasti sampai semester ini. Setelah itu semester depan ya tergantung surat edaran dari Kementerian Pendidikan apakah sudah diperbolehkan tatap muka. Itu ya. Itu jawabannya. Tapi ada tapinya. Anda nggak perlu berkecil hati. Saya akan sharing di hari Minggu bagaimana sih belajar online itu gitu ya. Kita pingin sukses kok kuliah secara online. Ya ada caranya gitu ya. Dan ini saya pelajari bukan dari Anda saja, saya juga belajar dari universitas terbuka, bagaimana mahasiswa universitas terbuka yang memang sudah terbiasa kuliahnya nggak tatap muka, itu mereka berusaha belajar. Jadi itu memang perlu arahan, karena selama ini memang ya saya juga mohon maaf ke yang angkatan atasnya gitu ya. Selama ini Anda juga nggak diarahkan. Itu saja itu. Jadi saya juga minta untuk angkatan-angkatan yang di atasnya, tolonglah nanti hari Minggu Anda juga datang. Karena saya yakin Anda juga banyak yang nggak tahu itu. Administrasi, keuangan, dan standar perkuliahan itu semuanya baru. Jadi acara yang hari Minggu bukan cuma untuk mahasiswa baru. Tapi sangat saya sarankan mahasiswa yang atas-atasnya juga ikut serta. Itu ya. Jika online berarti tidak ada praktek, ya ada. Seperti yang saya sampaikan, praktikum itu memang tidak semua mata kuliah. Tapi untuk mata kuliah yang ada prakteknya, ya terpaksa kita adakan nanti di sekitar bulan Desember atau Januari di akhir semester sebelum UAS. Tentu pakai jadwal ya, pakai protokol kesehatan. Prospek ke depan teknik mesin, itu saya rasa nanti kita tiap bulan ada, insya Allah ada webinar, Anda ikut di situ, Anda akan tahu perkembangan teknologi, dari situ Anda tahu prospek ke depan. Itu jawabannya. Kalau diceritakan sekarang sulit, bisa 2 jam nanti saya cerita. Assalamualaikum, saya Rian Rizky Adrian. Apa yang dipelajari, apakah semua mesin dipelajari? Pokoknya untuk semua permesinan. Nah, itu juga saya mungkin explore sedikit nanti di hari Minggu gitu ya. Karena banyak yang salah paham, dikiranya teknik mesin ini belajar bongkar-bongkar gitu ya. Teknik mesin ini belajar otomotif saja. Itu makanya banyak yang perempuan kalau ditanya nggak ada yang mau ke teknik mesin ya. Karena ini murni salah paham saja gitu ya. Banyak yang ingin belajar robotik, ingin belajar otomasi, larinya ke teknik informatika, ya agak meleset sih menurut saya gitu ya. Jadi banyak kesalahpahaman terkait dengan teknik mesin ini, dan itu nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Izin bertanya, benar untuk teknik mesin kebanyakannya teori dari prakteknya. Oke. Untuk yang pertanyaan itu ya, pertanyaan terakhir. Jawabannya seperti ini. Program studi sarjana itu menghasilkan tenaga engineer. Engineer fungsi utamanya adalah analis, perencana, dan perancang. Bukan tukang bubut. Bukan tukang bongkar mesin. Kalau tenaga terampil itu tukang bongkar
ada di SMK dan di diploma atau di vokasi. Oleh karena tujuan utamanya adalah berpikir, berencana, merancang, dan menganalisa, tentu lebih dibutuhkan pemahaman teori yang lebih banyak dibandingkan prakteknya. Jadi seperti itu ya jawabannya. Itu semua program studi S1 terjadi hal yang sama. Bukan cuma di S1 teknik mesin. Jadi itu saja ya. Saya rasa sudah 1 jam, sudah setengah 10. Nah, oke ya. Materi berikutnya adalah dari Himpunan Mahasiswa Mesin. Demikian dari saya. Sampai bertemu lagi di hari Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik. Bang Mermong. Udah bisa keluar nih, udah bisa keluar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diberitahukan untuk semuanya buat buka mulutnya sama dibuka juga kameranya. Sebelum saya mengenalkan diri teman-teman materi, ketika saya bilang salam solidarity forever, kalian semua jawab salam solidarity forever juga dengan berarti Bukan dengar suaranya katanya. Mikir bisa lurus. kalian juga jawab salam solidarity forever dengan lantang.
Tolong dibuka mic-nya, biar saya bisa mendengar suara kalian. Yang ngomong muter lagi. Sebelumnya saya menjelaskan sendiri, perkenalkan nama saya Tiana Fitriani, saya jurusan dari Mesin dan sekarang semester 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan juga yang sudah hadir di sini ada 3 pemateri. Ya, ada 3 pemateri. Di sebelah kanan saya ada Raihan Muhammad Iqbal. Lahir di Sukabumi 19 Desember 1997. Alamat Jalan Sukakarya, Kampung Babakan, RT 3 RW 12, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Ludoyong, Kota Sukabumi. Riwayat pendidikan, SDN Sukakarya 3, SMP Negeri 11 Kota Sukabumi, SMK Negeri 4 Kota Sukabumi, dan di Universitas Nusa Putra. Riwayat organisasi HMC. Moto hidup mulia atau mati syahid. Dan selanjutnya di sebelah Raihan ada Bayu Permana, lahir di Sukabumi 18 September 1998. Alamat Kampung Cikulang RT 2 RW 10, Desa Taman Jaya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Riwayat pendidikan SDN Bintul, MTS Al-Masyuriyah, MAN 3 Sukabumi, Universitas Nusa Putra. Riwayat organisasi HMM, Menwa, PMII, dan moto hidup berjuang selagi hidup menolong tanpa pamrih. Dan sudah hadir Nabila Hidayat. Lahir di Sukabumi 20 Februari 2020, alamat Kampung Cinyocok, RT 4 RW 8, Desa Pemulian, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Riwayat pendidikan SDN 4 Pemulian, SMP Pembangunan Cibadak, SMK Teknik Kaki Saat, Universitas Nusa Putra. Riwayat organisasi HMM, Menwa, UKM Futsal Universitas Nusa Putra, dan moto hidup semangat berproses untuk peradaban yang lebih baik. Ya. Kita lanjut ke penyampaian materi dan saya serahkan kepada para pemateri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang himpunan mahasiswa mesin. Untuk sejarah atau profil himpunan dari mahasiswa mesin, yaitu biasa disebut dengan HMM Universitas Nusa Putra, adalah sebuah organisasi internal kampus yang di dalamnya terdiri dari seluruh mahasiswa teknik mesin Universitas Nusa Putra. Khususnya mahasiswa teknik mesin Universitas Nusa Putra, Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Nusa Putra didirikan pada tanggal 8 November 2006 yang bertempat di Universitas Nusa Putra, dengan tujuan untuk memberikan wadah atau ikatan yang bisa menumbuhkan rasa solidaritas kepada seluruh mahasiswa teknik mesin Universitas Nusa Putra, seperti di dalam moto mesin yaitu Solidarity Forever. Mahasiswa teknik mesin Universitas Nusa Putra bisa menjadi generasi muda yang mempunyai intelektual dan skill tinggi yang bisa memajukan bangsa ini menuju yang lebih baik, khususnya di bidang teknologi permesinan. Tujuan dibentuknya Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Nusa Putra yaitu bertujuan untuk menjunjung tinggi moto Solidarity Forever dalam menjalankan visi dan misi organisasi tersebut. Untuk visi misi dari Himpunan Mahasiswa Mesin bisa dijelaskan oleh Saudara Ramdan Hidayat.
sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Rangga Hidayat dari Himpunan Mahasiswa. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua himpunan. Saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi himpunan mahasiswa mesin. Yang pertama, visi membentuk mahasiswa mesin yang berilmu pengetahuan aktif dan inovatif dan kreatif dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghasilkan mahasiswa mesin yang beriman, bertakwa, dan memiliki daya saing dalam bidang teknologi nasional maupun internasional. Kemudian misi dari Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Saputra adalah yang pertama, mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Kemudian menjaga keutuhan dan soliditas antara sesama anggota Himpunan Mesin Universitas Nusa Putra serta dengan mahasiswa lainnya dan menjalin kerjasama komunikasi dengan mahasiswa teknik mesin dari perguruan tinggi lainnya. Yang ketiga, membangun potensi mahasiswa teknik mesin agar mengetahui setiap informasi dan perkembangan teknologi guna mencapai tujuan yang sama dalam organisasi. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan saling memberikan manfaat secara berkelanjutan sebagai upaya mencapai pembelajaran program studi teknik mesin. Nah, itu sekilas mengenai visi dan misi dari Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Nusa Putra. Dalam Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Nusa Putra ini terdapat beberapa bagian atau struktural. Yang pertama, dari Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Nusa Putra. Yang kedua ada sekretaris, kemudian bendahara, dan ada koordinator dari setiap departemennya. Ada beberapa departemen dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Mesin. Yang pertama ada Infocom atau Informasi dan Komunikasi. Kemudian ada keagamaan, olahraga, Departemen Pemberdayaan atau yang disebut dengan Ketua Angkatan. Kemudian pendidikan, humas, dan danus atau dana usaha. Nah, itu beberapa struktural organisasi Himpunan Mahasiswa Mesin. Nah, ini logo dari Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Nusa Putra. Nah, untuk keterangan logo mungkin. Nah, ini logo dari Himpunan Mahasiswa Mesin. Nah, jadi himpunan ini bukan hanya sekedar organisasi yang tempat berkumpul bagi mahasiswa mesin. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus seimbang lah antara soft skill dan hard skill. Yang dimana hard skill akan kita dapatkan di bangku perkuliahan atau bidang akademik. Nah, selain untuk menunjang, pastinya kita juga masuk kuliah atau ya berpendidikan tinggi tujuannya untuk bekerja. Nah, jadi hard skill yang didapat itu di bidang akademik. Nah, selain untuk menunjang untuk dalam pekerjaan, kita juga harus mempunyai soft skill seperti dalam bidang administrasi dan sebagainya. Karena ketika kita sudah dalam pekerjaan atau dalam industri, soft skill itu sangat kita butuhkan, mulai dari keberanian dan sebagainya, administratif. Nah, di Himpunan Mahasiswa Mesin itu akan kita dapatkan. Jadi saya harap semua bisa bergabung di Himpunan Mahasiswa Mesin guna menunjang kita untuk kedepannya. Oh, dilihat. Butuh kue selain.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Bayu Permana. Saya di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Saputra. Saya sekarang semester 6. Tadi sekilas yaitu penjelasan mengenai profil dari keseluruhan Himpunan Mahasiswa Mesin sendiri. Nah, kalian akan melihat ataupun menyaksikan inilah kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Mesin sendiri. Mohon disimak nanti videonya ya. Nah, Himpunan Mahasiswa Mesin sendiri ini adalah organisasi yang berada di bawah naungan Kaprodi Teknik Mesin. Jadi kita itu mempelajari semua hal yang tidak ada di dalam dunia perkuliahan, dari bidang organisasi, akademik, dan juga yang lainnya. Nah, di situ kita bahas semuanya di dalam Himpunan Mahasiswa Mesin sendiri. Anak mesin sendiri itu kalian masuk anak mesin itu nantinya kalau misalkan kalian mengikuti tahap dari pendidikan Himpunan Mahasiswa Mesin sendiri, kalian otomatis akan masuk ke dalam anggota. Tapi kalian kalau tidak memenuhi ataupun tidak melaksanakan prosedur dari Himpunan Mahasiswa Mesin sendiri, yaitu nanti kedepannya akan ada lagi pendidikan bagi kalian. Nah, di situ kalian bisa masuk ke dalam keanggotaan Himpunan Mahasiswa Mesin. Nah, itulah foto-foto dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Mesin sendiri. Itu adalah foto pas waktu bimbingan, dan itu foto-foto kakak tingkat kalian angkatan 19 pas waktu BMTM. Baru mana lagi video.
Ya, itulah tadi kegiatan dari himpunan mahasiswa mesin sendiri. Nah, jadi di himpunan mahasiswa mesin sendiri itu kalian kalau misalkan sudah masuk ke dalam keanggotaan, kalian tidak hanya sebagai adik ataupun kakak tingkat, tetapi kalian semua kami anggap satu keluarga dalam himpunan mahasiswa mesin. Bisa kalian lihat tadi di video tadi bagaimana kekompakan dan keseruan di himpunan mahasiswa mesin sendiri ya. Terus kenapa alasan kalian untuk pas pertama masuk itu harus kepalanya pelontos ataupun botaknya? Itu adalah gerbang awal dari kalian bagaimana masuk ke dalam pendidikan, yaitu biar kalian tuh lapang kepalanya ataupun biar semangat ataupun optimis kalian tuh terbuka. Dan juga di himpunan mahasiswa mesin sendiri itu mempunyai suatu budaya yang dimana pada awal masuk itu harus semuanya sama, yaitu yang ditonjolkan kekompakan dan juga kekeluargaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari video mana? Pak Muji Ramadan, tentang kapan pengasuhan prodi mesin dilaksanakan. Nah, untuk pengasuhan tentunya setelah kalian sudah diresmikan menjadi atau diterima di Universitas Saputra. Dan untuk waktunya mungkin itu nanti diinformasikan setelah kalian masuk, dan nanti diinfokan lebih lanjutlah dari kakak tingkatnya. Mungkin untuk informasi pengasuhan seperti itu sih. Jadi nanti itu mah ada lagi lah sesinya. Terus Texas, Texas mana? Apa saja syarat untuk masuk himpunan mahasiswa mesin? Syarat untuk masuk himpunan mahasiswa mesin sendiri, yang dimana yang tercantum dalam ADART itu harus melakukan pendidikan yang sesuai diadakan oleh himpunan mahasiswa mesin sendiri. Nah,
Di himpunan mahasiswa mesin sendiri itu mengadakan pendidikan formal, yaitu nanti kalian akan dihadapkan dengan BMTM, yang dimana itu kepanjangan dari bimbingan mahasiswa teknik mesin. Nah, nanti itu kedepannya akan kita informasikan lagi kepada kalian masalah mengenai BMTM dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau misalkan ingin masuk ke dalam himpunan, kami tunggu semangat kalian, kami tunggu kedatangan kalian. Mungkin seperti itu. Jadi syarat masuk himpunan seperti itu. Himpunan offline ataupun online. Jadi itu nanti kita akan kasih informasi kepada kalian. Jadi kali ini kalian fokus dulu saja mabim. Nah, setelah mabim baru nanti kita akan menginfokan lagi kepada kalian seperti itu. Terus selanjutnya syarat untuk menjadi pimpinan himpunan mahasiswa mesin sendiri. Pertanyaannya cukup bagus. Saya tunggu pertanyaannya dan juga semangatnya. Nah, syarat untuk jadi ketua himpunan mahasiswa mesin sendiri itu yang pertama, kalian harus melakukan seluruh pendidikan ataupun menempuh seluruh pendidikan yang ada di himpunan. Terus yang kedua, keaktifan kalian itu dipertimbangkan, dan juga syaratnya yang tercantum dalam ADRT sekarang, yaitu syaratnya harus semester 3 terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi pimpinan dari himpunan mahasiswa mesin sendiri, silahkan kalian gali ataupun cari tahu dari sekarang bagaimana menjadi seorang pemimpin tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Oh, Bandar Septian. Itu kenapa nggak tahu? Karena coba kamu masuk grup, terus jalin komunikasi dari kalian. Nah, saya tidak mau tahu angkatan 20 itu harus ditonjolkan kalian kekompakannya dan juga kebersamaan dari kalian. Kalian satu sakit, kalian semua merasakannya. Kalian satu botak, kalian semua juga botak, kecuali yang istri ya. Ada lagi nggak panggilan ketimbang? Ya, kalaupun misalkan kalian ingin info lebih lanjut, kalian boleh langsung datang ke kampus ataupun langsung japri kepada kakak tingkat kalian. Itu terserah, masih banyak jalan untuk kalian bisa mengenal lagi himpunan mahasiswa mesin sendiri. Jadi kami dari pengurus himpunan mahasiswa mesin sendiri menunggu kedatangan kalian, para adik tingkat kami. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, barusan ada beberapa materi yang telah disampaikan dan ada beberapa pertanyaan juga yang telah dijawab. Tadi ada yang nanya masalah tentang gimana cara menjadi ketua himpunan ya. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget, tapi satu hal yang harus kamu tahu, menjadi ketua himpunan itu kalian harus ada di semester 3 dulu, semua lewat semester 3, dan itu nggak gampang gitu ya, kalian harus bertahan di teknik mesin ini, dan itu nggak mudah. Jadi aku berharap semua kalian yang hadir di sini tetap bertahan sampai lulus gitu, wisuda bareng gitu ya. Dan mungkin untuk dari himpunan mahasiswa mesin saat ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.